pemirsa Bukan Empat Mata, kembali bersama saya Marcella Lumowa dan tentunya rekan setia saya si Cakalang Fufu ya Mas ya. Apa kabar? Cakalang Fufu. Tapi sebelumnya memang Mas rekan saya ini selalu membawa tren-tren yang luar biasa, karena saya lihat ada salah satu temannya yang pakai potongan rambut ala kotak amal ya. Luar biasa, penggemar saya. Masih yang ngikutin trennya. Dari Cilacap, dari Bojonegoro, dari Tangerang, dari Bandung. Ya, besok saya mau ke Purwokerto. Amin. Saya kan meliput di Cilacap sama Pak Tato, bupatinya. Ini besok ke Purwokerto. Silakan. Tapi sebelumnya mari kita sambut rekan setia saya menjadi sumber inspirasi bahkan potongan rambut kotak amalnya. Siapa lagi kalau bukan? Anyway Mas, jadi beberapa hari yang lalu saya pergi ke daerah, kemana itu daerahnya? Tempat pesantren Cikeas. Iya. Sorry Mas, ingatnya Manado aja. Ya. Ke Cikeas, di situ kan tempat pesantrennya UJ yang masih dibangun nih Mas. Jadi saya sempat berkunjung ke sana. Kita mau lihat-lihat dulu ya Mas ya, bagaimana sejauh mana pembangunannya dan lain-lain. Kita lihat yuk liputan saya berikut. Kita lihat Pak kita pangan apa orang. Halo pemirsa Bukan Empat Mata, ketemu lagi dengan saya Marcella Lumowa. Saat ini saya berada di Cikeas, di tempat pesantrennya UJ. Nah kebetulan saya sedang jalan-jalan di sini, ingin mengetahui sampai sejauh mana pembangunan dari pesantren yang memang diimpikan Ustadz Jeffrey untuk didirikan. Walaupun beliau sudah tidak ada, tetapi ternyata pembangunan pesantren ini tetap berjalan. Bagaimana sampai sejauh mana progresnya atau kemajuannya, kita akan masuk ke dalam. Nah pemirsa Bukan Empat Mata, saat ini saya bersama dengan Pak Ustadz Yatna. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya, nah, Pak Ustadz Yatna ini adalah untuk sementara ini satu-satunya yang mengurusi pesantren ini selama pesantren ini dibangun ya. Iya. Ustadz ya. Iya. Nah sejauh ini sampai mana pembangunannya nih? Belum terlihat ya, belum ada awal untuk pesantren. Jadi saat ini yang sudah dapat digunakan yaitu masjid di belakang ya. Iya. Memang rencananya itu apa yang akan didirikan di sini? Kemarin dari keluarga beliau sudah ada komunikasi dengan saya, yaitu akan dibangun kelas ya, terus asrama laki-laki itu yang nanti ke depan akan didahulukan dibangun. Jadi untuk laki-laki dulu. Kan tadi ada beberapa yang memang sudah bermukim di sini ya. Iya. Ustadz ya, ada berapa totalnya? Kalau yang sudah mukim di sini itu baru ada 5 orang. 5 orang. 5 orang. Oke. Dan apa kegiatan mereka? Untuk saat ini ya, karena dari mereka itu belum bisa Al-Quran ya, itu dari awal saya ajarkan Al-Quran dulu. Oke, sekarang kita mau boleh diajak? Iya, boleh. Ya, Pak. Iya, Oke, boleh. sambil ngobrol-ngobrol Iya, ya, boleh. Yang sudah jadi ya? Iya. Ini sudah dipergunakan, Ustadz? Udah. Jadi masyarakat juga sudah ikut sholat di sini. Emang dari awal masjid ini sebenarnya khusus buat pesantren ya, buat santri. Namun karena santrinya belum ada dan pesantrennya juga belum ada, maka Umi membuka masjid ini untuk masyarakat. Oh, oke. Nah, kita juga mendengar bahwa rencananya juga akan dibangun semacam panti rehabilitasi untuk mereka yang terkena narkoba. Itu benar nggak Pak Ustadz? Benar sekali. Jadi mungkin itu inisiatif dari almarhum sendiri ya, karena dulu mungkin pernah mengalami hal bentuknya seperti itulah mungkin ya. Rencananya itu di sini. Oh, justru di sini. Lahannya di sini rencana almarhum dulu. Okay. Dan kedepannya saya juga kurang tahu itu mau dibangun atau tidak, karena sekarang mungkin yang akan memimpin kakaknya almarhum ya. Nah, untuk yang bermukim di sini kan ada sekitar 6
6 santri tadi ya, Pak Ustadz bilang. Itu umur berapa ya? Sekitar umur? Itu beda-beda ya. Ada yang lulusan SD, ada yang lulus SMA, ada yang lulus SMP. Jadi macam-macam. Mereka ada yang dari Lampung, ada yang dari Garut, ada yang jauh-jauh, ada yang dari Serang, Banten. Wow, luar biasa. Iya. Tapi memang dulu Uje sering apa namanya supervisi tempat ini ya Pak Ustadz ya. Kalau menurut saya sering sih tidak beliau kemari, tapi sempatlah menyempatkan kemari waktu itu memantau anak-anak di sini. Terakhir kali beliau kesini itu ngobrol bareng sama anak-anak di sini dan ngasih ngasih nasihat. Ya biasalah beliau yang seperti itu, ngasih nasihat agar belajarnya rajin, sekolahnya rajin. Oke, ya sudah, terima kasih Pak Ustadz ya. Tetap semangat ya Pak Ustadz ya. Oke, nah demikianlah pemirsa kunjungan saya ke pondok pesantrennya UJ yang begitu antusiasme masyarakat di sini begitu luar biasa dan mereka tetap mengharapkan pondok pesantren ini tetap berdiri. Oleh sebab itu saya pulang dulu karena tugas saya sudah berakhir di sini. Nantikan liputan yang bombastis, fantastis, spektakuler dan luar biasa. Dadah. Luar biasa. Nah ini juga yang cukup menarik nih Mas. Bahkan sekarang banyak sekali orang-orang yang menjual pernak-pernik itu bernuansa UJ sehingga juga akhirnya buat rezeki juga buat mereka. Benar nggak nih Pak Ustadz? Subhanallah. Pak Ustadz. Benar nggak ini Pak Ustadz? Iya betul. Jadi semenjak beliau wafat tidak hanya di rumahnya tapi di tempat pemakaman beliau juga banyak yang ada yang menjual foto, kemudian CD-CD lagu-lagu beliau, tausiah beliau kan. Kemudian juga ada kayak pin buat ditempel gitu. Memang banyak juga yang luar biasa. Bukti keberkahan ternyata wafatnya beliau juga memberikan keberkahan yang luar biasa pada siapapun. Wow, keren juga ya. Nah ini juga yang menarik kabarnya. Kenapa? Pak Ustadz. Iya, walaupun beliau sudah nggak ada, tapi masih memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Alhamdulillah. Luar beliau itu. Iya, Tuh dengerin tuh teman-teman saya. Ini kenapa Mas? Untuk orang lain, kamu hidup aja malah ada. Sabar ya Mas ya, sabar Mas menghadapi mereka. Mesti sabar. Be patient. Innallaha ma'asa. Nah ini juga yang luar biasa bahwa kabarnya ada peci UJ yang dilelang seharga 62,5 juta. Ya, tapi uangnya malah dihibahkan ke pemugaran masjid yang berada di Jimbaran, Bali. Iya. Benar ya Pak Ustadz ya? Waktu kemarin saya sempat sama adik beliau dan Habib Mahdi napatilas itu kan. Beliau acara-acara di Bali kemarin di Masjid Sudirman, juga malamnya itu di Masjid Al-Fatah Jimbaran. Kebetulan sedang renovasi dan inisiatif adik beliau untuk memberikan sumbangsi atas nama beliau gitu kan. Dilelanglah peci kepunyaannya almarhum dan alhamdulillah terkumpul 62,5 juta waktu itu. Alhamdulillah. Jadi disumbangkan ke Masjid Al-Fatah itu. Nah, ini Mas, jadi kalau silakan Jadi kalau ada yang tergerak hatinya untuk menyumbang nih Mas, di layar kaca tuh sudah tertera nomor rekeningnya. Jangan sampai keliru ke teman saya loh. Oh jangan, enggak Mas, ini udah jelas kok ya. Jadi bisa dilihat nomornya. Jadi kalau Anda tergerak bisa langsung disumbangkan ke sana, gitu loh Mas. Oke. Udah di bawah. Sudah ya? Oke. Pemirsa, malam ini saya kedatangan satu orang lagi sahabat UJ yang dari masa-masa suram sampai masa jaya. Kabarnya dia sudah hampir 1 tahun tidak bertemu. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung aja kita sambut Iwel Sastra. Ini ya termasuk grup lawak saya juga ini ya.
Ketemu lagi reuni. Iya, main ganteng ya Mas Tukul ya. Paket di Trans 7 gimana? Amin. Pemirsa, Iwel akan bercerita tentang kenakalannya bersama almarhum Uje semasa muda dan kenangan apa saja yang masih teringat dalam kenangan Iwel. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Beranak